Shalom sahabat STMJ yang terkasih dalam Yesus Kristus. Senang bertemu lagi dalam STMJ 4 Februari 2022. Bacaan hari ini diambil dari Markus bab 6 ayat 14 sampai dengan 29. Dan ayat yang berkesan bagi saya adalah ayat 22. Bunyinya, pada waktu itu Putri Herodias tampil lalu menari, dan ia menyukakan hati Herodes dan tamu-tamunya. Maka raja berkata kepada gadis itu, "Minta daripadaku apa saja yang kau ingini, maka akan kuberikan kepadamu." Sahabat SMJ yang terkasih, baper, terbawa perasaan, istilah anak muda yang bisa saja dialami oleh berbagai usia. Baper bisa karena kata-kata yang menyinggung, bikin sakit hati, akibatnya marah, adu mulut, adu fisik, bahkan memutuskan hubungan. Dulu gak kenal, sekarang gak kenal juga gak apa-apa. Baper karena pujian, bikin klepek-klepek, gak tahu itu pujian benar-benar dari hati atau hanya sekedar bikin senang. Ucapan atau tindakan yang dilakukan di saat baper biasanya tidak rasional, tidak benar, bahkan berisiko. Dan kalau dipikir lagi dengan benar, akan sulit untuk membatalkan atau menarik diri dari situasi yang sudah tidak bisa dikendalikan lagi. Tidak hanya itu, baper juga membuat seseorang melakukan kehendak orang lain di luar kehendaknya sendiri. Apa yang dialami Herodes, baper karena tarian anak Herodias, karena menyukakan hatinya dan hati tamu-tamunya, sehingga tanpa sadar dia mengucapkan sumpah, "Minta apa saja yang kau ingini, maka akan kuberikan kepadamu." Dan anak Herodias meminta kepala Yohanes Pembaptis yang ia segani dan ia lindungi. Tetapi karena janji yang sudah diucapkan, Herodes tidak mau kehilangan muka di depan tamu-tamunya. Sahabat SMJ yang terkasih, saya akan men-sharingkan pengalaman iman saya. Pengalaman menjadi orang yang baper dan salah mengambil tindakan itu pernah aku alami. Orang tuaku berpisah di saat usiaku 11 bulan dan aku dibesarkan oleh ibuku. Hal itu membuatku haus akan kasih sayang dan perhatian laki-laki. Aku mudah baper dan aku mau melakukan apa saja, karena aku takut kehilangan kasih sayang dan perhatian mereka, walau aku harus melakukan yang salah dan merugikan diriku sendiri. Namun aku bersyukur Tuhan menghentikan semua itu. Kehausanku akan kasih sayang dipenuhinya. Aku merasa cukup sehingga aku tidak mudah lagi baper, tetapi berdoa dan berpikir lebih dulu sebelum mengambil sebuah keputusan. Pernyataan dokter kandungan supaya aku operasi angkat kandungan karena ada miom membuatku panik, takut dan bingung. Berusaha untuk sembuh tanpa operasi dengan minum obat-obat herbal. Tetapi akhirnya harus operasi, dan dalam situasi seperti itu aku didoakan oleh tim karismatik. Dan aku merasakan kehadiran Yesus. Bahkan aku merasa seperti anak kecil yang sedang dipangku oleh Yesus. Dan Yesus katakan kepadaku, "Esther, aku mengasihimu, dan kau berharga di mataku." Yesus yang mengatakan kepadaku seperti itu adalah Sang Putra Allah, yang telah mengorbankan hidupnya demi keselamatanku. Dia yang berkuasa atas langit dan bumi. Kebutuhan akan kasih sayang terpenuhi, bahkan lebih dari yang aku cari selama ini.
Yesus memberikan kasih yang berlimpah kepadaku. Demikian sharing saya. Dengan firman ini, Tuhan telah mengubah hidupku menjadi pribadi yang tidak mudah baper, berdoa dan berpikir dengan benar dalam mengambil keputusan, dan bersyukur, juga terus hidup dalam kasih Tuhan yang tulus, yang tidak bersyarat. Dia selalu memberiku kebebasan dan menjadikanku berharga, sehingga aku boleh menerima rahmat-rahmat-Nya dalam hidupku selanjutnya. Amin. Terima kasih. Tuhan memberkati.